Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Di video kali ini kita akan lakukan tes gaming di smartphone terbaru dari Infinix. Ini dia Infinix Note 30 Pro. Kita udah menyediakan beberapa game ya, dari game ringan hingga game berat. Nanti kita akan menceritakan pengalamannya bermain game tersebut itu seperti apa. Selain itu kita akan mengetes sensitivitas layar, terus tes suhu, tes baterai, dan nanti di beberapa game kita akan record ya, apakah performanya bagus atau enggak pada saat kita rekam layarnya. Kira-kira kayak gimana performa dari Infinix Note 30 Pro ketika diajak bermain game? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Baiklah, sebelum kita melakukan tes gamingnya, untuk settingan dari Infinix Note 30 Pro, kita pakai jaringan WiFi ya teman-teman di kamar yang gak ber-AC. Terus untuk kecerdasan layar sekitar 90% dengan volume yang sama. Dan untuk skor Antutu Benchmark itu si doi mendapatkan skor di angka 383 ribuan ya, dengan rincian kayak gini. Terus untuk sampling torch-nya itu sekitar di 333 Hz ya. Ini masih cukup tinggi dibandingkan Infinix Zero 5G 2023. Kita juga udah bikin video tes gamenya, mungkin teman-teman bisa klik aja tautan di atas. Dan untuk update ya, mengenai update di sini kita lihat. Oke, untuk update versi Android-nya udah pakai Android 13. Untuk keamanannya itu di tanggal 5 April 2023. Pemeriksaan update terakhir tuh pada tadi ya, kita cek lagi, ternyata nggak ada update lagi, itu pada jam 9.45. Jadi kira-kira kayak gitu untuk settingan dari Infinix Note 30 Pro. Dan nanti kita bakal main gamenya itu menggunakan ini ya teman-teman, game space yang ada di Infinix Note 30 Pro. Dan untuk baterainya sendiri kita start di angka 100%. Dan di pengujian pertama kita bakal mengetes untuk sensitivitas layar menggunakan aplikasi RealDrop. Dan buat pengujian kali ini tentunya kita pakai timer ya teman-teman. Kita pakai Poco F5. Ini belum kita bikin video tes gamingnya. Dan bagi teman-teman yang mau request game apa yang mau kita jalankan di Poco F5 ini, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Siapa tahu gamenya itu menarik dan ya kita bisa bikin videonya untuk next video ya, untuk Poco F5 ini. Dan langsung aja kita fokus ke Infinix Note 30 Pro. Sekarang kita sudah ke game aplikasi RealDrop ya. Sebelum kita main, kita tes semua set drumnya apakah bunyi atau enggak. Oke, dan ini termasuk lancar teman-teman ya, dan bunyi semua. Langsung aja kita mainkan secara basic. Jadi kira-kira kayak gitu aja pengujian untuk sensitivitas layar menggunakan aplikasi RealDrop, dimana bisa saya katakan untuk tes sensitivitas layar di Infinix Note 30 Pro ini sangat lancar ya teman-teman, nggak ada delay sama sekali. Bahkan kalau kita pencet di pinggir layarnya kayak gini itu masih tetap lancar. Oke, teman-teman juga bisa lihat ya dan dengar. Kita pencet di bagian pinggir pun si doi tetap responsif. Jadi ini bisa dikatakan untuk sensitivitas layar bermain RealDrop itu sangat rekomen. Dan di pengujian game pertama kita akan memainkan game Mobile Legends. Tentunya kita buka dulu ya di game space yang ada di Infinix Note 30 Pro, dimana tampilan game space-nya kira-kira kayak gini ya teman-teman. Dan langsung aja kita buka aplikasi Mobile Legends-nya. Mungkin untuk suhunya kita cek dulu sebelum bermain ya. Oke, untuk suhu di bagian depan, di bagian atas ya kurang lebih di angka 34,1 derajat Celcius, dan bagian belakang itu di 32,9 derajat Celcius. Untuk di bagian bawah ini biasanya cenderung adem teman-teman. Dan untuk settingan grafiknya sekarang kita cek. Untuk settingan refresh-nya bisa mendapatkan settingan super ya. Untuk grafisnya ini bisa di ultra juga. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini bisa dikatakan untuk settingan grafiknya cukup maksimal teman-teman ya, di harga 3 jutaan. Karena emang Infinix Note 30 Pro ini kolaps dengan Mobile Legends ya. Jadi ya di atas kertas seharusnya emang dapat settingan seperti ini. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke arena Mobile Legends-nya. Dan ini untuk just info aja teman-teman, untuk body dari Infinix Note 30 Pro ini frame-nya flat ya, seperti ini. Jadi kalau digenggam, kalau bagi saya sih kurang begitu nyaman ya, karena memang posisinya itu di bagian bawah sini itu flat. Terus kalau untuk speakernya di sini sudah pakai dual speaker stereo. Ya, di bagian bawah sebelah sini, bagian atas sebelah sini. Dan ini pengalaman saya ya, sebelum kita tadi tes bermain game itu, untuk bagian speaker atas itu tertutup
tangan kita ketika kita pakai seperti ini, karena emang posisinya itu seperti ini teman-teman ya. Coba aja kalau speakernya itu ditaruh di bagian atas ini tuh bakalan nggak akan tertutup. Dan di sini untuk body back cover belakangnya si Doi ini udah pakai kaca ya, jadi bukan plastik polikarbonat, cuma frame-nya aja nih yang pakai body plastik polikarbonat. Dan sebelumnya mohon maaf teman-teman, untuk refresh layarnya baru kita nyalakan ya, kita baru ingat, kelupaan untuk tidak menyalakan refresh-nya. Di sini di kondisi settingan tadi ya, itu bisa mendapatkan refresh 120 Hz di Infinix Note 30 Pro. Dan nanti kita bakal tes sambil rekam layar ya untuk Mobile Legends-nya kira-kira seperti apa. Oke, di sini pengalaman saya sudah main sekitar 6 menitan ya. Untuk gameplaynya sangat nyaman banget, untuk grafiknya juga sangat bagus. Teman-teman juga bisa lihat sendiri ya ini. Kita lewat di air-air pun juga ini airnya juga ikut kedap. Sekarang kita sudah masuk ke turret terakhir teman-teman, untuk menuju turret pusat ya. Kita udah main sekitar 9 menitan. Ini di bagian belakang udah mulai agak anget-anget. Di bagian atas sebelah kiri ya, dekat frame kameranya. Dan overall sejauh ini permainan gameplaynya juga sangat lancar. Ini saya yakin untuk FPS-nya juga tinggi ya teman-teman. Meskipun di pengujian ini kita tidak menggunakan aplikasi untuk mengukur FPS, tapi gameplaynya, pengalaman bermainnya ini benar-benar sangat nyaman. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja ya kita bermain di Mobile Legends di Infinix Note 30 Pro. Sekarang kita cek untuk suhunya di bagian depan. Oke, sekitar 40,2,3 derajat Celcius. Bagian belakang di angka 38 derajat Celcius. Dan untuk baterainya kita cek sisa di 96%. Dan berikutnya kita akan memainkan di Mobile Legends sambil kita rekam layarnya. Sekarang kita sudah masuk pertandingan kedua teman-teman, dengan posisi kita sambil rekam layar. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya, untuk FPS atau refresh layarnya turun di 60 Hz. Kalau kita sambil record seperti ini. Dan untuk settingan dari Mobile Legends-nya masih sama ya teman-teman, seperti yang awal kita mulai tadi. Oke, kita fokus ke musuhnya dulu nih, sambil ngomong juga agak belibet nih. Oke teman-teman, di sini ya kita udah main kurang lebih sekitar 7 menit sambil kita record. Wah, bahkan udah 8 menit nih sambil kita record, di mana performanya masih sama aja ya teman-teman, nggak ada masalah yang berarti. Gameplaynya juga masih asik nih. Dan mungkin kalau bisa kasih saran ya, untuk tempered glass bawaannya, kalau emang teman-teman kurang nyaman sih bisa dilepas aja ya. Ini tempered glassnya emang kalau dikasih kan bawaannya emang bener-bener tipis banget, dan kualitasnya kayaknya sih biasa aja ya. Bahkan mungkin kalau buat player gamer tuh bikin kurang nyaman, teman-teman bisa lepas aja sih. Dan di sini pengalaman bermain di ukuran layar sekitar berapa nih? Kayak kalau nggak salah sih 6,8 inch ya layarnya, atau 6,7. Itu ya puas banget sih main gamenya di layar seluas ini. Ayo kita hajar terus, kita hajar terus untuk turret terakhir sebelum kita menuju ke turret pusat teman-teman. Oke. Akhirnya kita victory teman-teman. Oke, kita sudah record 15 menit ya. Sedangkan untuk timernya itu di 26 menit. Sebelumnya kita cek baterainya sisa di 93%. Terus untuk suhunya kita cek lagi ya. Itu untuk bagian depan di angka 40,3 derajat Celcius atau 40,4 tadi. Terus untuk bagian belakang di angka 37,4 derajat Celcius ya, untuk bagian bawah ini adem. Dan kesimpulan saya, bermain game Mobile Legends sambil direcord gameplaynya masih sangat asik ya. Meskipun untuk refresh rate lainnya turun di 60 Hz, tapi saya rasa ini wajar ya. Dan kalau buat teman-teman yang mau bikin konten YouTube, semisal konten gaming dengan mainkan di Mobile Legends, saya rasa Infinix Note 30 Pro ini sangat rekomen buat teman-teman miliki. Karena emang selain itu si Doi juga udah bekerja sama dengan Mobile Legends, yang jelas settingannya bisa mendapatkan settingan yang maksimal. Di game kedua kita akan mainkan game Free Fire Max di Infinix Note 30 Pro. Sebelumnya kita cek dulu ya teman-teman untuk settingan grafisnya seperti apa. Oke, di sini untuk settingan grafisnya bisa mendapatkan maksimal dengan resolusi high. Untuk shadownya kita aktifkan. Untuk filternya kita pilih yang option aja ya, yang tertingginya. Yap, kira-kira settingannya kayak gini untuk Free Fire Max di Infinix Note 30 Pro, dan kita mulai itu di baterai 92% ya. Dan langsung aja kita mainkan gamenya. Sekarang kita sudah turun di arena. Kita cari senjata dulu teman-teman. Oke, di sini untuk refresh layarnya kebaca di 120 Hz ya.
Dan untuk Free Fire Max nanti kita bakal sambil record juga. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya untuk grafisnya, ya ini begitu tajam ya, gambarnya nggak burik karena udah pakai grafik yang ultra atau maksimal ya tadi, kayaknya maksimal ya. Wow, ada musuh bro. Oke, dapat satu. Triple kill. Akhirnya di bagian belakang kan. Killing spree. Killing spree. Di sini pengalamannya sangat lancar ya, untuk grafismu juga ini mantap banget. Terus untuk responsivitasnya juga sangat lancar ya di sini. Kalau teman-teman lihat juga pergerakannya masih smooth aja nih. Killing spree. Dan untuk FPS layarnya juga bisa mendapatkan 120 Hz ya, mantap lah untuk game Free Fire yang notabene adalah game-game ringan ya ini. Killing spree. Waduh, banyak gempuran nih. Spree. Dapat akhirnya kita boya dan menang teman-teman. Kita main sudah 11 menit nih tanpa kita rekam layar ya. Di sini kita cek untuk baterainya sisa di 88% dan untuk suhunya kita cek. Untuk suhunya di bagian depan di angka 41,1 derajat Celcius, bagian belakang di angka 37,1 derajat Celcius. Kita sudah masuk ke gamenya lagi teman-teman dengan kondisi atau posisi kita rekam layarnya. Di sini sama seperti di Mobile Legends, untuk refresh rate layarnya turun di 60 Hz ya. Wow, ada musuh bro di belakang kita. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Pantesan saya cari nggak ada, ternyata di atas dia. Nggak ada bro. Unstoppable. Iya elah malah malah mati bro. Ya udah gitu aja. Kita udah main sekitar ini hampir 10 menit teman-teman ya. Dan total mainnya kita udah 22 menit bermain dari awal tanpa kita record. Di sini untuk baterainya sisa di 85%, sedangkan untuk suhunya kita cek ya. Di bagian depan itu sekitar 40,4 derajat Celcius. Bagian belakang di angka 38 ya derajat Celcius, dan ini masih tergolong suhu yang ideal, nggak begitu panas. Bermain Free Fire dengan kondisi di record pun juga lancar, nggak ada masalah yang berarti. Meskipun untuk refresh rate-nya turun di 60 Hz, tapi overall itu sudah sangat bagus sih pengalaman bermain game di Infinix Note 30 Pro ini. Yup, di game ketiga kita akan memainkan game COD Mobile ya teman-teman. Dan di sini sebelum kita main, teman-teman bisa lihat ya, untuk refresh rate layarnya turun di 60 Hz. Padahal ini kondisi tanpa kita record ya. Dan untuk settingannya sendiri kita cek kualitas grafiknya medium dengan frame rate high ya. Terus untuk grafik mode VR-nya kita pilih yang realistis. Kita sekarang sudah masuk ke gamenya. Oke, ternyata musuhnya sangat meresahkan bro. Wah, ada berapa nih? 3 orang itu. Wah, akhirnya. Lu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja bermain game COD Mobile di Infinix Note 30 Pro ya. Kita kurang lebih main sekitar 13 menit teman-teman ya. Di settingan bawaannya udah mentok, itu aman-aman aja. Dan saya rasakan gameplaynya juga sangat asik, lancar, nggak ada hambatan. Dan untuk suhu ini tergolong adem sih. Dan sekarang kita cek untuk suhunya sendiri ya. Ini di tangan nggak gitu panas sih. Oke ya, ini terpantau di 35,1 derajat Celcius bagian depan, sedangkan di bagian belakang di angka 33,6 derajat Celcius. Dan ini di kondisi refresh rate layarnya hanya mentok di 60 Hz ya teman-teman. Padahal ini kita nggak sambil rekam layar ya. Dan tadi seperti di Mobile Legends dan juga di Free Fire Max itu bisa maksimal di 120 Hz. Jadi itu mungkin
penyebab dari HP ini bisa dikatakan dingin ya, dan secara baik itu secara settingan dan juga refresh rate layar hanya mentok di. Sekarang kita sudah masuk ke game yang keempat ya, yaitu PUBG Mobile. Di sini untuk baterainya kita start di 77% karena tadi ada beberapa update yang kita harus nunggu. Dan sekarang kita cek untuk settingan grafisnya ya teman-teman. Oke, jadi ini bisa di balance atau smooth ultra dan mentok di HD high. Jadi kira-kira kayak gini. Dan sekarang kita main aja di balance ultra ya teman-teman. Dan untuk gearnya kita udah aktifkan. Dan di sini untuk refresh layarnya kebaca di 120 Hz di Infinix Note 30 Pro. Sekarang kita sudah masuk di arena PUBG Mobile. Dan gearnya udah kita aktifkan teman-teman. Karena si doi ini udah pakai gyro hardware, jadi pergerakannya sangat mulus dan gak ada delay. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya untuk grafisnya ya, itu gambarnya kurang begitu padat, agak pudar-pudar gitu. Ini di settingan smooth ultra ya. Cek kayaknya bakal ada musuh nih. Ternyata bro. Waduh. Enggak lah, belum isi bro. Udah. Dan sekarang kita coba untuk grafis yang resolusi mentoknya teman-teman. Kita pakai SD dengan frame rate high ya. Oke. Dan buat kualitas gambar pun juga sama sih. Ini masih di bagian depan-depan masih agak nggak begitu rapet gambarnya. Dan di sini saya juga lupa ya nyampaikan bahwasanya si doi ini punya teknologi bypass. Jadi teknologi ini memungkinkan teman-teman semisal bermain game dan baterainya itu lowbat, teman-teman bisa langsung aja ngecas ya. Atau sambil dicolokin ke charger, itu nggak jadiin masalah. Kita pantau aja di sini. Depan bro. Coba kita cross check lagi nih. Di sana tuh. Tembak lagi. Mana nih? Ini tuh kadang pergerakannya kurang begitu halus teman-teman dengan settingan high XD high ya. Sekarang coba kita pakai settingan smooth ultra aja dulu. Dan setelah kita ubah ya settingannya jadi smooth ultra, itu yang saya rasakan pergerakannya jauh lebih oke sih. Karena tadi kalau di balance ultra pun saya rasakan juga kayak nyendet-nyendet gitu lah ya. Di mentokan SD high juga sama, namun di smooth ultra ini saya rasakan jauh lebih smooth teman-teman pergerakannya di Infinix Note 30 Pro. Jadi kalau ada musuh kayak gini, responnya juga nggak delay dibandingkan settingan kedua tadi. Jadi saran saja teman-teman kalau main game PUBG Mobile bisa pakai settingan ini aja ya. Akhirnya kita winner bro. Dan kurang lebih kita main sudah 29 menit teman-teman, hampir 30 menit. Overall secara permainan di Infinix Note 30 Pro di beberapa settingan tadi saya lebih rekomen teman-teman pakai settingan smooth ultra aja ya dibandingkan settingan balance ultra ataupun SD high ya. Karena secara pergerakan layar itu jauh lebih smooth di smooth ultra dibandingkan kedua settingan tadi. Dan sekarang kita cek untuk baterainya sisa di 70%. Tadi kita mulai itu di 77%. Dan untuk suhunya sekarang kita cek untuk bagian depan. Itu bisa di angka 38 ya, berapa? 0 ya. Terus untuk bagian belakang di 36,1 ya teman-teman. Di bagian bawah masih adem. Dan sekarang kita sudah sambil rekam layar teman-teman untuk Infinix Note 30 Pro bermain game PUBG Mobile. Dimana settingannya kita pakai settingan smooth ultra ya. Pergerakan masih lancar-lancar aja sambil kita record. Dan untuk refresh rate layarnya turun di 60 Hz sama seperti game-game yang lainnya tadi. Ketika kita record si doi pasti turun ke 60 Hz.
Dan sekarang kita jelajah dan cari musuh nih. Barangkali ada nemu di sini. Dapat nih. Oh, dia situ. Di sini juga ada. Di sini juga ada ternyata. Tuh kan. Langsung. Oke, kita hajar dulu. Kita biarin dulu. Ada. Dari belakang dia nyusul ternyata. Akhirnya bro, kita buya nih. Oke, kita udah main PUBG kurang lebih totalnya 1 jam 4 menit teman-teman. Yep, kita cek dulu untuk suhunya berapa. Baterainya di 63%. Suhu depan di angka 38,3 derajat Celcius. Belakang di angka 35 ya teman-teman, 35,7 derajat Celcius. Jadi masih tergolong ini cukup dingin ya, nggak bisa dibilang panas juga ini, standar lah. Tapi overall permainan dari Infinix Note 30 Pro buat bermain game PUBG Mobile itu sangat playable teman-teman, nggak ada masalah. Mungkin untuk settingannya harus dikondisikan ya, karena untuk settingan mentoknya saya rasa kurang nyaman, balance ultra juga kurang nyaman. Yang paling nyaman adalah smooth ultra, itu paling nyaman sih menurut saya. Oke, dan di game berikutnya kita akan mainkan game AoV ya teman-teman, tapi sebelumnya kita cek dulu untuk settingan grafisnya ya. Di sini untuk kualitas tampilan mentok di maksimal ya teman-teman. Terus untuk kualitas partikel kita bisa di ekstrim. Untuk tingkat kecerahan kita pilih yang disarankan aja, atau mungkin kita terang aja ya, kita pakai yang terang aja nih. Untuk settingannya kira-kira seperti ini di Infinix Note 30 Pro ya, buat bermain game AoV. Terus untuk baterainya kita mulai di 62% ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat tanpa kita record, pressure layarnya itu mentok di 60 Hz aja ya. Jadi kayak seperti tadi kita main game COD Mobile, hanya mentok di 60 Hz aja tanpa kita sambil record. Dan langsung aja kita mainkan game AoV di Infinix Note 30 Pro ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke arena dari AoV teman-teman ya. Di sini secara grafis juga oke dilihat juga, bayangannya juga bergerak mulus. Ya meskipun untuk refresh rate-nya hanya mentok di 60 Hz aja ya. Ini cukup disayangkan juga sih, karena ini game sekelas MOBA ya. Masa nggak bisa 120 Hz? Aduh, kita. Wah, kusir-kusir mulai menyerang ya. Kita hajar, bro. Kita hancurkan. Oke. Ayo bro. Dan akhirnya kita victory teman-teman, setelah kita bermain 19 menit pas ini. Kita bermain game AoV di Infinix Note 30 Pro, di mana sisa baterainya di 58%. Dan kita cek untuk suhunya di bagian depan. Di sini di angka 35,9 ya teman-teman ya. Di bagian bawah sini masih adem. Terus bagian belakang itu di angka 34,2 derajat Celcius. Jadi ini bisa dikatakan untuk suhunya dingin ya teman-teman ya, buat bermain game AoV di Infinix Note 30 Pro. Dan pengalaman tadi main selama kurang lebih 19 menit itu masih aman-aman aja, nggak ada delay ataupun patah-patah yang berarti. Dan overall HP ini sangat rekomen buat teman-teman beli buat bermain game AoV, meskipun untuk refresh rate layarnya hanya mentok di 60 Hz aja. Oke teman-teman, dan sekarang kita di game terakhir yaitu Genshin Impact ya. Di sini kita cek dulu untuk settingan grafisnya. Ya, ini secara default. Kita lihat di sini mendapatkan settingan grafik yang terendah ya. Terus untuk FPS-nya ini di 30 fps bukan 60 fps. Agak belibet, sorry. Terus untuk yang lain-lain mendapatkan settingan yang rendah teman-teman. Ini default dari bawaan dari Infinix Note 30 Pro. Coba kita pakai settingan ini aja ya.
Terus untuk refresh rate layar ini kebaca di 120 fps. Oke, kita start baterai di 49%. Karena tadi ada beberapa update dan ada beberapa masalah di Genshin Impact, perlu kita reset ulang, jadi agak lama nih. Ini yang pertama. Kita hajar bro. Oke, kita buka harta karunnya. Kita cek. Oke, masih ada lagi nih. Kita hajar bro. Baiklah, ada musuh lagi nih. Kita hajar. Kita hajar. Kita hajar. Wow, masih bertahan dia. Oke, teman-teman, sekarang kita coba rubah ya untuk settingan grafisnya. Kita maksimalin apakah performanya menurun atau enggak. Kita pilih yang tertinggi. Oke, untuk FPS-nya coba kita pilih yang di 60 fps ya. Oke, apakah nge-lag? Wah, dari tampilannya ini udah nge-lag banget nih. Ini secara grafis pun ya sedikit lebih baik di tampilan Pro tadi ya. Waduh, disikat habis nih. Anjir. Iya. Waduh. Masih di settingan tertinggi di 60 fps. Ini kita udah main kurang lebih sekitar 11 menitan. Kita ajar bro. Set, kita ganti. Sekitar 15 menit ya ini timernya. 15 menit main. Dan kita langsung coba aja ya, nyalakan recordnya. Bentar. Kita sambil record dulu. Oke, kita sudah record nih. Aduh, salah sasaran. Kita ajar. Waduh, lagi. Wih, kemana dia? Kita ajar terus. Tadi mana tadi yang satunya masih di situ ternyata. Oh, bukan nih, baru lagi nih. Dan saya rasa ini FPS-nya ngedrop ya teman-teman, karena emang ya tadi aja tanpa kita record aja udah turun, apalagi kita record ini refresh-nya juga turun di 60 Hz, teman-teman juga bisa lihat ya. Jadi suhunya juga udah mulai agak meningkat. Nanti kita bakal tes suhunya kira-kira berapa. Sekarang kita jelajah dulu. Nge-lag bro. Saya nggak mati nih. Wah, belum mati juga nih. Kita ajar terus. Ini. Dan sekarang kita coba untuk menurunkan settingan grafisnya ya teman-teman. Di sini kita pakai terendah aja dengan refresh, dengan FPS di 60 fps. Oke, tapi kita sambil record nih. Karena tadi di settingan tertinggi sambil record bener-bener kurang nyaman teman-teman. Nge-lag-nya cukup parah. Kita ajar tuh.
aduh. Ya gitu loh maksud gue itu bro. Aduh, kena ini efek dari tadi. Aduh, mana nih? Masih ada. Dia belum mati ternyata. Sekarang kita sudah main kurang lebih nih hampir 29 menit teman-teman. Kita pasin aja nanti 30 menit main ya. Genshin Impact di Infinix Note 30 Pro. Ini kondisi sambil kita rekam layar. Jadi yang saya rasakan ketika direkod pun untuk settingan terendah masih ada delay-delay juga. Karena kinerjanya emang berat ya, sambil rekam layar, sambil bermain tuh otomatis kerja prosesornya jadi agak berat. Waduh. Ayo bro. Aduh, jangan sampai kita kalah nih. Bisa nih. Kita aja di bawah. Waduh, malah kena bom gentong. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja teman-teman. Kita bermain Genshin Impact. Ini kurang lebih sekitar 30 menitan teman-teman ya. Ini stopwatch-nya pakai Poco F5. Teman-teman bisa request mau game apa aja yang mau kita mainkan di HP ini. Overall buat bermain Genshin Impact saya rasa untuk settingan terendahnya masih cukup nyaman dan playable ya. Kalau teman-teman bisa berkompromi untuk memainkan game ini di Infinix Note 30 Pro. Namun kalau di settingan tinggi dengan FPS di 60 FPS saya rasa ya kurang begitu nyaman sih. Karena ada patah-patah dan nge-lag. Meskipun itu nggak begitu mengganggu bagi saya, tapi mungkin apabila teman-teman player Genshin Impact itu jelas sangat merusak permainan ketika bermain. Jadi kalau buat Genshin Impact settingan terendah dengan 30 fps saya rasa itu adalah settingan yang paling pas ya teman-teman. Ataupun kalau enggak teman-teman bisa menaikkan FPS-nya di 60 fps sehingga gameplaynya itu akan sedikit lebih enak. Dan sekarang baterainya itu sisa di 40% dan sekarang kita cek untuk suhu di bagian depan. Di sini tertinggi di 39,5 derajat Celcius. Untuk bagian belakang di 37 teman-teman, 37 ya derajat Celcius. Oke, jadi kita lama bermain tuh tadi kurang lebih sekitar pukul 10 ya teman-teman, dan sekarang itu pukul 5. Jadi kita memainkan tadi totalnya kurang lebih, tadi ada beberapa update juga di beberapa game tuh ya sekitar 6 jaman ya, 6 jaman lebih. Itu dari 100% sekarang sisa di 39% ya teman-teman. Terus overall soal performa yang ada di Infinix Note 30 Pro ini apakah worth it untuk dibeli buat bermain game? Saya jawab ini worth it banget ya teman-teman buat teman-teman beli buat bermain game. Apalagi si Xiaomi ini memiliki spesifikasi yang mantap seperti pakai prosesor MediaTek Helio G99 yang cukup powerful ya di beberapa game. Meskipun di beberapa game berat teman-teman harus kompromi ya untuk settingannya, tapi overall tuh gameplaynya sangat lancar. Terus untuk layar si Xiaomi juga udah pakai layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Tadi di beberapa game itu juga bisa untuk refresh-nya di 120 Hz seperti PUBG Mobile, terus Mobile Legends, AoV, dan juga Genshin Impact. Yang lainnya lagi, si Doi memiliki RAM yang luas ya, sebesar 8GB dengan RAM tambahan 8GB dengan storage 256GB. Jadi kalau teman-teman mau nyimpen banyak game itu bisa. Terus untuk kualitas speakernya saya rasa ya so-so aja lah ya, meskipun ini ada embel-embel JBL dan high-res, tapi buat kualitasnya sih cukup lumayan. Meskipun mungkin komplainnya karena posisinya itu berada di sebelah sini ya, jadi kalau dipegang itu akan nutupi si speaker ya ketika kita buat main seperti ini. Coba aja nanti kedepannya bisa taruh lah ya di sebelah atas ini, jadi nggak akan menutupi saat kita bermain game. Terus untuk kualitas suhunya itu tadi teman-teman juga bisa lihat sendiri masih cukup stabil ya. Tertinggi tadi suhunya mungkin sekitar 40 hingga 41 derajat Celcius ya. Dan buat baterai saya katakan HP ini juga nggak terlalu boros ya, karena tadi kita udah geber selama itu dan baterainya sisa di sekitar 39%, itu masih cukup wajar sih kalau menurut saya. Dan kira-kira kayak gitu aja, dan mungkin tambahannya si Doi ini udah mendukung teknologi bypass. Jadi kalau teman-teman mainkan HP ini sambil ngecas tuh nggak akan menjadi masalah ya. Karena otomatis teknologi itu menghubungkan energi langsung ke mesin, bukan ke baterai. Jadi itu nggak menjadi masalah. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman punya pengalaman yang berbeda, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintekno supaya channel ini semakin berkembang. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infinix Note 30 Pro.